Ya, pemanggilan pemain penuh kejutan. Akhirnya Emil Audero dipastikan bergabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengumumkan daftar awal pemain untuk menjalani laga-laga kontra China dan Jepang di ronde laga Juni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman pemanggilan pemain Timnas Indonesia atau disebut sebagai Garuda Calling oleh pelatih Patrick Kluivert diumumkan pada Sabtu 17 Mei pagi hari waktu Indonesia Barat. Daftar awal ini terdiri dari 32 pemain yang akan menjadi bagian pemusatan latihan alias training camp di Bali menjelang laga-laga menghadapi China di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada 5 Juni 2025 nanti. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertanding ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Ya, beberapa nama menarik dipanggil termasuk kiper PSM Makassar yang bernama Reza Arya dan kembalinya Asnawi Mangku Alam ke dalam skuad Timnas Indonesia. Nah, selain itu masih ada nama Kevin Dix yang mengakhiri musim lebih cepat karena cedera ketika bermain bagi FC Copenhagen. Dean James yang baru pulih juga dari cedera dan menjadi bagian tim pemenang Piala KMCB bersama Go Ahead Eagles. Sementara itu, Miss Hilgers juga kembali dipanggil setelah dia melewatkan kemenangan kontra Bahrain akibat cederanya. Nah, nama menarik lain adalah kembalinya duo Yakob dan Yance Sayuri yang masing-masing sudah mencetak hat-trick pertama mereka di Liga 1 bersama Malut United pada musim ini. Tidak hanya itu, penyerang senior yang bernama Stefano Lillipali juga ada di dalam daftar awal tersebut. Lillipali telah memperkuat skuad Garuda sejak tahun 2013 dan menjadi bagian penting dari tim yang melaju ke final Piala AFF 2016 silam. Ya, pemanggilan terakhirnya ke Timnas Garuda adalah pada laga kontra Burundi pada Maret 2023. Sementara nama paling mencolok yang absen adalah Ragnar Oratmangun di lini depan. Sementara itu, gagal promosi ke Serie A, Emil Audero siap bergabung dengan TC Timnas Indonesia untuk menggantikan Martin Paes. Ya, kiper keturunan Timnas Indonesia, Emil Audero dipastikan gagal membawa Palermo untuk promosi ke Serie A setelah timnya tumbang 0-1 dari Juve Stabia dalam laga playoff pre-eliminary di Stadion Comunale Romeo Manti, Castellammare di Stabia pada Minggu 18 Mei dini hari tadi. Dalam laga yang berlangsung ketat itu, Emil tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Namun, satu-satunya gol yang dicetak Andrea Adorante pada menit ke-67 menjadi mimpi buruk bagi Palermo. Ya, kekalahan itu sekaligus menutup peluang mereka untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Italia pada musim depan. Nah, kegagalan tersebut menandai berakhirnya masa pinjaman Emil di Palermo. Dia akan kembali ke klub induknya yaitu Como yang sudah lebih dulu mengamankan tiket ke Serie A untuk musim 2025-2026. Di sisi lain, kegagalan ini membuat ruang positif bagi Timnas Indonesia. Emil Audero dijadwalkan akan segera bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Tim Merah Putih yang digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. Iya, kehadirannya sangat krusial menyusul absennya Martin Paes yang terkena akumulasi kartu ketika menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia butuh kemenangan mutlak di dua laga sisa, yaitu menghadapi China dan Jepang jika ingin menjaga peluang lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran keempat. Jepang sendiri sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 namun tetap akan menjadi lawan yang berat pada 11 Juni nanti di kandang mereka sendiri.
Ya, dengan waktu persiapan lebih dari sebulan, Kluivert diharapkan bisa menyusun strategi ideal. Kehadiran Emil Audero di bawah Mistar tentu menjadi suntikan penting bagi lini pertahanan Garuda yang tengah mengincar sejarah, yaitu lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Berita selanjutnya, jelang duel panas antara Timnas Indonesia kontra Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tensi mulai memanas. Media Cina Sohu secara mengejutkan menuduh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC berpihak pada Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Sohu menyebut AFC sengaja menunjuk wasit kontroversial untuk laga yang akan digelar pada 5 Juni mendatang. Wasit yang dimaksud adalah Rustam Lutfulin asal Uzbekistan yang dikenal doyan mengeluarkan kartu kuning dan juga merah. AFC menggunakan tipu daya, mereka menunjuk wasit untuk pertandingan tim nasional sepak bola Cina melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan, tulis Sohu dalam laporannya. Cina menilai keputusan AFC ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap timnas Indonesia yang saat ini masih bersaing ketat untuk merebut satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dianggap diuntungkan Sohu bahkan secara terbuka menyebut AFC lebih ingin melihat Indonesia lolos ketimbang Cina. Mereka menganggap keputusan penunjukan wasit merupakan bentuk intervensi untuk menggagalkan ambisi Cina menyapu bersih 2 laga sisa melawan Indonesia dan Bahrain. Perlu disebutkan bahwa Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC, tambah mereka. Statistik pun jadi senjata media Cina. Dari 103 laga yang pernah dipimpin Rustam Lutfulin, tercatat ada 493 kartu kuning dan 23 kartu merah. Sementara di laga internasional, ia telah mengeluarkan 8 kartu merah dan 178 kartu kuning dari 37 pertandingan. Justru bawa hoki untuk timnas Garuda, namun yang menarik, kepemimpinan Lutfulin justru memberikan hasil positif bagi timnas Indonesia. Wasit ini memimpin 2 laga penting yang dimenangkan Garuda saat melawan Arab Saudi dan Filipina. Catatan ini membuat tudingan media Cina jadi bumerang. Alih-alih dirugikan, timnas Indonesia justru punya memori manis bersama wasit Uzbekistan tersebut. Duel penentu di depan mata pertarungan antara Indonesia dan Cina akan menjadi krusial. Timnas Garuda butuh kemenangan untuk menjaga peluang lolos, sementara Cina wajib menang di 2 laga tersisa agar bisa naik dari dasar klasemen grup C. Dengan suntikan pemain naturalisasi dan kepemimpinan baru dari pelatih asal Belanda Patrick Kluivert, kepercayaan diri Indonesia makin tinggi. Apalagi mereka punya misi balas dendam setelah kalah di pertemuan pertama. Sementara itu, Cina mulai memainkan cyber. Tudingan miring terhadap AFC dan wasit dianggap sebagai upaya membangun tekanan lebih jelang laga. Ya, berita selanjutnya, perjuangan timnas Indonesia untuk menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memasuki babak krusial. Di tengah persaingan ketat grup C, persaingan kabar menggembirakan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menempuh langkah strategis pada 6 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa Indonesia resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi kepada AFC. Kami mengajukan diri untuk jadi tuan rumah ronde 4 nanti. Kita lihat hasilnya, ini juga bagian dari persiapan kita, ucap Erick kepada media. Langkah ini dinilai cerdas karena menjadi tuan rumah akan memberi dukungan moral dari puluhan ribu supporter dan mengurangi tekanan bertanding di negeri orang. Menurut informasi dari jurnalis asal Timur Tengah, Isa Said, AFC telah menutup pendaftaran pada 5 Mei 2025. Hanya 4 negara yang masuk daftar resmi. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Irak. Menariknya, dari keempat negara itu hanya Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab yang sejauh ini berada di zona aman untuk melaju ke putaran keempat. Sementara Cina justru saat ini masih di posisi ke-6 grup dan butuh keajaiban untuk lolos. Hal ini membuat posisi Indonesia sebagai kandidat tuan rumah semakin kuat dan rasional. Karena tuan rumah tentu idealnya berasal dari negara peserta yang benar-benar lolos. Apa keuntungan jadi tuan rumah? Jika Indonesia terpilih jadi tuan rumah putaran keempat, skuad Garuda akan menikmati berbagai keuntungan, yakni dukungan supporter langsung di stadion yang terbukti
memberi semangat luar biasa di laga-laga penting, adaptasi cuaca dan kondisi lapangan yang lebih baik dibanding negara lain, dan minim resiko kelelahan perjalanan antar negara, terutama jika lawan datang dari Timur Tengah atau Asia Utara.